Terima kasih Bapa. Kami rasakan kasih-Mu saat ini. Kami mau pandang Engkau. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku renungkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku celang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah ku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku celang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat ku pikirkan dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku celang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Mari dengan lembut katakan. Dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku celang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Dan esok kan ku celang, dan esok kan ku celang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Sembah Dia. Oh, kami pegang janji-Mu seperti surya terbit. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kami bersyukur dengan segenap hati. Kami pandang Engkau Tuhan, keajaiban-keajaiban-Mu, karya-Mu di
hidupku, Kau selalu menolong. Kasih setiamu tak pernah habis, selalu ada buat kami anak-anak-Mu yang selalu berharap dan bersandar kepadamu. Hanya Engkau Tuhan yang ku andalkan, Yesus. Oh Roh Kudus, penuhi kami, penuhi hati kami, penuhi pikiran kami. Haleluya. Kami percaya Engkau ada dan selalu ada. Siapakah kami ini? Kau jadikan biji mata-Mu, Kau yang jagai kami selalu, selalu, dan selalu. Dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat ku pikirkan, saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa di ibadah pagi terakhir di tahun 2023. Saya percaya besok tanggal 31 merupakan hari yang terakhir dari tahun ini, dan maka hari ini adalah ibadah pagi yang terakhir, di mana sepanjang tahun ini kita banyak belajar tentang bersyukur. Dan saya juga berharap, saya percaya saudara banyak yang belajar semakin bersyukur di dalam segala kondisi atau keadaan. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk membuka di dalam Mazmur
ayatnya agak sedikit banyak. Mazmur 73, kita baca ayat 21 sampai 26. Kita baca beberapa ayat ini. Mazmur pasal 73 ayat 21 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kita lompat ke ayat yang ke-28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Nah, saudara, nanti kita akan baca satu ayat lagi yang lain, namun kita ingin belajar dulu bahwa memang tidak ada yang bilang bahwa perjalanan hidup itu akan mudah dan selalu menyenangkan. Dan tidak ada yang bilang bahwa sepanjang tahun ini semua kejadian baik itu setiap hari akan mengalami kejadian yang baik. Ya, tidak ada yang bilang, tidak ada yang bisa memastikan. Tapi yang bisa kita pastikan bahwa apapun yang terjadi, Allah kita tetap Allah yang baik. Sebab baik atau buruk keadaan itu kita bukan hakimnya. Kita tidak bisa menghakimi dan kita tidak bisa mengendalikan. Kita hanya bisa tetap berharap, kita hanya bisa tetap percaya bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Nah, dalam Mazmur ini kalau saudara baca, saya suka sekali judul perikopnya, yaitu pergumulan dan pengharapan. Saya tahu bahwa mungkin sepanjang tahun ini saudara punya banyak pengharapan mengawali tahun 2023. Namun nyatanya selain pengharapan juga ada pergumulan. Nah, catatan yang harus kita ambil di hari ibadah pagi yang terakhir ini ada di ayat-ayat yang barusan kita baca. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Artinya ayat ini kurang lebih berbunyi seperti ini. Hatiku ini perih kalau melihat orang yang jahat kok tambah diberkati. Sedangkan orang yang baik semakin mengalami penindasan, semakin mengalami ketidakadilan. Bagaimana ini? Orang yang jahat kok umurnya panjang, orang yang baik yang melayani sungguh-sungguh justru pulang dulu. Bagaimana ini? Dan kemudian di ayat 22 dikatakan, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Artinya kurang lebih digambarkan aku ini seperti hewan liar yang tidak punya akal budi seperti manusia. Gak masuk akal seperti itu. Jadi aku tidak ngerti harus kemana, harus melakukan apa. Tapi ayat 23, ini keputusan yang tepat. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Mungkin saudara merasa belum mendapat jawaban. Mungkin saudara merasakan hati yang remuk. Tapi saudara memilih untuk berada tetap dekat Tuhan. Itu pilihan yang tepat sekali. Karena apa saudara? Kasihnya Allah tidak berubah. Setianya Allah tidak berubah.
keadaan apapun boleh terjadi di dunia ini, itu tidak mengubahkan fakta bahwa Allah adalah kasih. Seburuk apapun kejadian yang terjadi dalam hidup kita, selalu ada pengharapan bagi kita. Seberat apapun kondisi kita saat ini, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan Allah kita. Tergantung keputusan kita bagaimana. Apakah semakin dekat kita dengan Tuhan ketika kita mengalami masalah, atau kita kecewa dan bukan hanya sekedar mungkin meninggalkan kegiatan gereja, tapi meninggalkan Tuhan. Wis gak Tuhan-Tuhanan maneh. Aku kecewa. Aku berdoa supaya orang yang kukasihi sembuh, tapi orang yang kukasihi malah berpulang ke rumah Bapa. Aku berdoa supaya aku dapat promosi, tapi aku malah di PHK. Aku malah dikotak, kalau kata orang Jawa Timur. Dikucilkan. Aku berdoa supaya anak-anakku pintar. Nggak pintar juga sampai sekarang, malah malas belajar. Contoh. Itu berarti kita sedang tidak berpengharapan. Tapi sedang meletakkan Tuhan, mengkungkung Tuhan, mengkerangkeng Tuhan, cage, ditaruh dalam kandang yang namanya logika manusia. Tuhan tidak bisa kita logika, kita hanya bisa berharap percaya. Dan dasar dari percaya kita bukan sesuatu yang sudah pernah kita lihat. Dasar kita percaya pada Tuhan bukan sesuatu yang pernah otak kita tangkap. Tapi dasar kita percaya adalah apa yang belum pernah kita lihat, apa yang belum pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Pagi hari ini, menjelang akhir tahun, apakah saudara tetap di dekat Tuhan? Dan saudara izinkan Tuhan memegang tangan kanan saudara, atau saudara melepaskan Tuhan? Bahkan mari kita intip Galatia 3 ayat 3. Galatia 3 ayat 3. Dengan tegas Galatia 3 ayat 3 berkata, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Saya cuplek ayat ini untuk mengatakan bahwa kalau kita sudah memulai dengan bagus, jangan kita akhiri dengan buruk. Justru akhirnya harus lebih bagus dari awalnya. Ketika kita mengawali segala sesuatu dengan roh, berdoa puasa untuk 2023 kemarin ya. Percaya, sungguh-sungguh beriman, melakukan kebenaran firman. Namun kenyataan membuat kita balik arah. Mengakhiri semuanya dengan daging, kecewa, tidak percaya, undur dari Tuhan, sakit kanker, wah ya sudah pasti mati, tidak akan sembuh. Dan seterusnya. Wah kerjaanku hancur ya hancur, gak Tuhan-Tuhanan, gak gereja-gerejaan. Apa itu Tuhan? Mengecewakan. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu mengawalinya dengan roh, tapi kamu mengakhirinya dengan daging. Tegas Galatia 3 ayat 3 ini. Kita kembali ke Mazmur. Kita kembali ke Mazmur 73. Fokus kita sekarang berpindah pada ayat yang ke-24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Itu artinya Tuhan bukan Tuhan yang tinggal diam. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Artinya Tuhan itu menantikan kita untuk berada di posisi yang tepat sehingga dia bisa melakukan bagiannya. Menuntun kita, mengangkat kita. Kalau kita tidak pada posisi yang tepat, Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa. Karena manusia punya free will, punya kehendak bebas untuk menolak Tuhan atau menerima Tuhan, untuk percaya atau untuk kecewa sama Tuhan. Ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau?
Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ini kalau saudara baca ya, ini sama dengan Great Commandment, perintah yang Tuhan katakan dalam Matius 22. Saudara nanti coba intip Matius 22 ayat 36 sampai 39. Ketika murid-murid bertanya, "Guru, ya, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat?" Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Artinya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala yang kamu miliki. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Kasih kita cuma pada Tuhan. Kita tidak sedang berbicara mengenai benefit, keuntungan. Kalau saya mengasihi Tuhan, saya dapat apa? Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang mencari keuntungan saja. Mencari profit. Tuhan tidak bisa dihitung pakai ekonomi dunia. Kalau dekat Tuhan saya dapat apa? Tidak bisa. Ekonominya yang jalan adalah ekonomi surga. Kau menabur, kau menuai. Dan tuaianmu 100 kali lipat, lebih lagi. Itu ekonomi dunia nggak masuk akal. Tapi ekonomi surga selalu di luar akal. Kita memilih untuk tetap dekat pada Tuhan dengan berkata, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jangan lagi kita berpikir, kalau dekat Tuhan ento opo aku, dapat apa? Ya dapat Tuhan, dapat penyertaan Tuhan, dapat perlindungan Tuhan, dapat segala-galanya dari Tuhan. Kalau saya berkata segala-galanya bukan berarti harta benda saja. Tapi segala kebajikan dan kemurahan yang akan mengikuti hidup kita karena kita mengasihi Tuhan. Bukan hubungan yang bersifat simbiosis parasitisme ya. Juga bukan hubungan simbiosis mutualisme. Tuhan membutuhkan sesuatu dari kita, enggak. Tapi murni kita ini seperti menempel pada pokok anggur. Karena kita tidak bisa tumbuh sendiri. Karena sari-sari makanannya dari pokok anggur, dari pohon. Kalau di luar pokok anggur kita nggak bisa apa-apa. Sudah jelas firman Tuhan katakan. Saya masih punya tabungan, good luck with that. Kita lihat berapa lama bertahan. Saya masih punya banyak koneksi, just wait until all of them left you. Tunggu sampai satu persatu semuanya meninggalkan engkau karena manusia tidak bisa dipercaya. Manusia selalu mengecewakan. Kalau sudah begitu, bisakah kita kembali lagi kepada statement ini? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Daging, hati, heart, perasaan akan lenyap. Tapi Allah tidak akan lenyap untuk selama-lamanya. Jadi why not? Gitu ya. Kenapa tidak kita yang akan lenyap ini bergantung kepada seseorang pribadi yang tidak akan pernah lenyap. Firman-Nya tidak pernah lenyap. Mengapa kita nggak bergantung pada Tuhan yang dapat membuat kita hidup untuk selama-lamanya bersama Dia, meskipun sudah beralih dari surga, dari dunia yang fana ini ke surga yang mulia. Ini pilihan yang diberikan kepada manusia. Oleh karena itu, ayat 28 sebagai pamungkasnya, sebagai penutup dikatakan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara,
tahun 2023, kita tidak perlu rangkum dibagi menjadi 2 bagian. Pergumulan yang kuhadapi ini, pengharapanku ini, hal buruk yang terjadi ini, hal yang baik yang terjadi ini. Tidak. Memang 2023 banyak pergumulan dan juga banyak pengharapan kepada Tuhan. Tapi kita mau rangkum 2023, kalau saudara pernah dengar istilah kaleidoskop, kita rangkum 2023 dengan apa? Tuhan, untuk 2023, aku mengucap syukur kepadamu. Untuk 364, ya besok baru 365 hari 2023, aku bersyukur kepadamu. Sebab apapun yang telah kulewati, Engkau ada bersamaku. Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Sekalipun dagingku habis lenyap, Engkaulah Allah untuk selama-lamanya. Sekalipun pergumulanku aku hadapi, aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Nasihatmu itu menuntunku. Engkau mengangkat aku dengan tangan kananmu. Dan selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Inilah pujian dari hatiku di ibadah pagi yang terakhir di 2023 ini. Inilah yang bisa kuungkapkan dari hatiku kepadamu Tuhan. Kalau itu yang saudara katakan, maka saudara mengalami pemulihan. Menjelang 2024, kita akan mengawali lagi dengan penuh percaya dan iman. Dan jangan sampai justru finalnya kita akhiri dengan daging. Jangan sampai kita seperti Galatia 3 ayat 3, kita dianggap jadi orang bodoh, mengawali dengan roh, mengakhiri dengan daging. Tapi biar kita berkata, Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tapi biar kita tetap berkata, Tuhan, aku ini dungu, aku tidak mengerti. Tetapi aku tetap di dekatmu, karena Engkau memegang tangan kananku. Inilah perenungan kita di akhir dari 2023. Dan mari kita menyongsong 2024 dengan penuh iman percaya. Karena itu yang bisa kita lakukan, tetap percaya, terus percaya, tetap percaya, senantiasa percaya. Bahwa 2024 di dalam nama Yesus, penggenapan destiny Tuhan, janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Asalkan kita tetap di jalurnya Tuhan. Puji nama Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh menjadi perenungan kita dan kita boleh semakin dekat kepada Tuhan. Mari mengakhiri 2023 ini dengan penuh iman percaya sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah perenungan kami di penghujung tahun 2023. Terima kasih Engkau menyertai kami. Kami tahu tanpa penyertaan-Mu kami hancur, kami ludes, kami babak belur. Tapi dengan penyertaan-Mu, bersama-Mu kami melewati semua. Perkenanan-Mu membuat hati kami teguh Tuhan. Kami percaya menyongsong 2024 kami tahu tangan-Mu ada bersama dengan kami. Engkau memegang kami dengan tangan kanan-Mu. Dan kami tidak akan melepaskan Engkau. Terima kasih. Biar sepanjang hari ini kami semua sehat. Kami diberkati. Kami dibungkus dengan darah Yesus. Apapun yang tangan kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan kami percaya 2024 kami akan melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.